Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Eko Abrianto, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Adapun latar belakang yang saya ambil adalah banyaknya peserta didik yang tidak menyukai peraturan karena menurut mereka bagi yang melanggar peraturan akan mendapatkan sanksi atau hukuman, dan hal ini berpengaruh pada fisikis mereka karena terkadang hukuman tersebut cenderung mempermalukan mereka di depan teman-teman yang lain, sehingga perlu adanya pengganti dari peraturan menjadi kesepakatan bersama. Tujuan aksi nyata ini saya buat yang pertama adalah mendidik peserta didik yang merdeka dan memiliki disiplin yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolahan. Yang menjadi tolak ukur dari aksi nyata yang saya buat adalah yang pertama, membentuk keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan bersama dengan siswa lain. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat dan menerapkan serta menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Tindakan yang pertama yang saya ambil adalah ataupun langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah, menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas serta meminta izin mendesimulasikan bersama rekan-rekan. Tindakan kedua dan langkah yang akan saya ambil adalah berkolaborasi dengan peserta didik membuat keyakinan kelas secara bersama. Tindakan yang ketiga adalah memantau dan merefleksi mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Tindakan yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif keyakinan kelas dengan segitiga restitusi. Kemudian dukungan yang saya butuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Selain itu, dukungan yang saya butuhkan lagi adalah penggunaan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah, serta dukungan dari orang tua atau wali murid yang berperan dalam melaksanakan budaya positif. Berikut ini adalah tampilan dari budaya positif yang telah saya buat. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pagi, yes. Ulangi ya, kurang semangat. Selamat pagi anak semua. Pagi, yes. Luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat satu kesepakatan dulu ya. Kita namakan kesepakatan ini adalah kesepakatan kelas. Jadi sebelumnya mungkin anak-anak mengenal aturan. Sama kalau kita buat suatu bentuk kesepakatan. Kalau aturan nanti hubungannya dengan hukuman. Nah, kalau kesepakatan ini nanti kita buat secara bersama-sama, kita patuhi secara bersama-sama juga. Nah, tadi Pak Eko sudah menyiapkan kertas, ya sudah Pak Eko berikan. Sekarang coba kita buat satu kesepakatan bersama, kalian tulis, nanti kita tempelkan juga kan tulis. Artinya nanti kesepakatan ini kita patuhi bersama-sama ya. Bisa dimengerti? Bisa. Yang bisa menulis kesepakatan apa saja nanti kita akan buat satu kesimpulan dari kesepakatan yang telah kita buat. Silahkan sekarang siapkan alat tulisnya, kemudian kalian tulis hal apa saja boleh mengenai kesepakatan yang akan kita taati bersama.
kesimpulan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama dengan seluruh anak-anak di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan rekan-rekan guru yang ada di SD Brilian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SD Brilian, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Brilian. Di sini saya mau memaparkan atau mendiskusikan tentang budaya positif itu nanti dengan 5 posisi kontrol dan 3 restitusi. Ketiga. Baik Bapak Ibu semua, apa itu 5 posisi kontrol? Posisi kontrol yang pertama adalah posisi pendukung, kedua adalah posisi kebutuhan rasa sekolah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat posisi pemantau, yang kelima posisi manajer. Nanti di mana letak kita atau kita berada di posisi mana, terus nanti kita akan lihat secara bersama-sama. Kenapa harus menggunakan 5 posisi kontrol dulu? Posisi yang pertama, posisi kontrol yang pertama adalah posisi penghubung. Posisi ini merupakan seorang penghubung bisa menggunakan hubungan, biasanya menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghubung senantiasa mengutamakan bahwa sekolah itu merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menekankan posisi penghubung akan berkata, yaitu berkata, mungkin salah satu atau mungkin kebiasaan kita semua ya. Yang pertama, patuhi aturan saya, awas atau awas. Itu adalah salah satu kata posisi kita sebagai penghubung. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya bahwa adanya suatu cara agar pembelajaran bisa berhasil itu dengan cara dia sendiri. Ciri khas penghubung adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata, mulut, dan jari menunjuk-nunjuk. Konsekuensi logis yang didapat anak adalah penerapan kontrol penghubung ini adalah kemungkinan murid juga akan meniru apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara muncul membuat rasa bersalah akan menggunakan metode ringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan merasa mereka rendah ya. Dan konsekuensi logisnya atau konsekuensi logis dari akibat penerapan kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah. Jadi di dalam jiwanya nanti akan terungkapnya rasa bersalah. Yang ketiga, yang posisi kontrol yang ketiga adalah posisi teman. Ya, posisi teman ini dulu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru misalnya berdampak negatif atau dampak positif. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Dampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Berdampak negatif apabila kontrol teman adalah bila suatu guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Berarti mengawasi, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang atas perilaku seseorang. Seorang pemantau sangat menandakan penghubungan catatan sebagai yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan, gambar, mungkin diabadikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk data. Konsekuensi logisnya penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Yang selanjutnya posisi yang kelima adalah posisi manajer. Ya, jadi 5 posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar
terhadap aturan. Kemudian pada posisi manajer ini berfokus di penyelesaian masalah bersama murid. Itu merupakan posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi Bapak atau Ibu guru semuanya, coba sekarang kita lihat dulu pada diri kita, ya, pada diri kita masing-masing, kita berada di posisi kontrol yang mana. Mungkin ada yang berpendapat, silahkan. Sulistiawati yang bersalah. membuat rasa Bersalah. ya, terima kasih. Kemudian Bu Leni membayangkan dirinya pada posisi kontrol seperti apa? Pertama berarti penghukum ya Bu. Ya, mungkin Bu Leni posisi kontrol yang keberapa Bu Leni? Membuat salah, penghukum atau manajer atau teman? Apa? Iya, penghukum ya. Penghukum. Baik, terima kasih Bu Nita. Mungkin berpendapat? Manajer, luar biasa sekali ya. Jadi dapat kita simpulkan, kita harus berada di posisi mana, ya. Dengan hukuman akan mencederai perasaan atau hati anak. Nah, yang paling tepat adalah dalam menyelesaikan suatu masalah itu pendapat dengan Bu Nita. Hukum, karena dengan hukuman itu akan mengecilkan mental anak. Misalnya dalam satu kedisiplinan kita dapat menerapkan posisi kita sebagai manajer dengan menggunakan 3 restitusi. Ya. Apa itu 3 restitusi? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namanya adalah restitusi. Selanjutnya, dalam 3 restitusi ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang akan kita buat apabila kita menemukan masalah dan kita bisa dari anak itu misalnya itu kenapa melakukan perbuatan seperti itu. Kita saksikan dan misalnya anak melanggar suatu aturan, misalnya mencontek, kita berani dulu, kita berikan dan kita dulu, dan kita ceritakan, oh Mas Eko atau Bu Rita juga pernah mengalami yang namanya mencontek, tapi mencontek itu merupakan perbuatan yang itu namanya adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi, oh ternyata kalau mencontek itu apa konsekuensi yang kamu ambil mencontek? Misalnya kita bertanya seperti itu pada murid. Nah, oh konsekuensinya nanti nilainya tidak akan diberikan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita memvalidasi anak itu tahu sendiri kesalahannya mencontek, kita akan menanyakan keyakinan. Jadi keyakinannya apa? Nilai anak itu ingin menunjukkan atau tidak. Kalau ingin menunjukkan, jangan ulangi perbuatan itu. Seperti itulah yang kita namakan segitiga restitusi. Oke, langkah-langkahnya sudah ya, seperti tadi yang telah saya jelaskan. Dan terima kasih Bapak Ibu semua telah mengikuti diseminasi dari saya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil nyata yang telah saya buat pada modul 1.4 budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.